selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai negosiasi. Tapi sebelum ke negosiasi, Ibu harapkan kalian di rumah selalu cuci tangan dan tetap pakai masker. Untuk negosiasi, kita akan membahas mengenai yang pertama Ibu sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari negosiasi adalah memahami pengertian negosiasi. Kemudian merumuskan unsur-unsur teks negosiasi, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan menentukan bagian-bagian struktur teks negosiasi. Kebahasaan negosiasi, keempat struktur negosiasi, kelima tujuan negosiasi, dan yang terakhir contoh negosiasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, jadi negosiasi dapat kita pahami bahwa komunikasi dengan orang lain untuk mencapai kesepakatan atau untuk mencapai titik temu dua orang yang berbeda. Unsur-unsur negosiasi. Apa saja unsur-unsurnya? Ada 4. A. Partisipan, artinya partisipasi ada 2 orang. B. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. C. Ada pengajuan dan penawaran. Ada pihak yang mengajukan, ada yang memberi tawaran, artinya yang menawar barang. D. Persetujuan atau kesepakatan. Kemudian akhirnya adanya kesepakatan atau adanya persetujuan. Tujuan negosiasi mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Nah, karena ada perbedaan, artinya kita luruskan. Kemudian memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Kita menghendaki bahwa barang ini kurang ataupun sesuatu hal, nah tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Jadi memang itu atas kemauan kita sendiri. Berikutnya, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nah, jadi untuk negosiasi itu bukan hanya suatu barang atau jasa, banyak macamnya untuk hal yang bisa dibicarakan untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan. Struktur negosiasi. Yang pertama, orientasi, kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Kedua, pengajuan, suatu hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Ketiga, penawaran, puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. 4. Persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi, puncak dari negosiasi atau negosiasi sendiri adalah penawaran. Nah, coba lihat di sini ada contoh analisis struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi atau bisa tadi kita balik pembuka. Pembuka dari pembicaraan. Kemudian ada di situ penawaran. Penawaran maksudnya di situ adalah membicarakan mengenai negosiasi. Kemudian ada pengajuan, penawaran, pengajuan, penawaran. Nah, ini yang dimaksudkan yang tadi kita bahas.
Kemudian ada yang terakhir persetujuan. Persetujuan ini kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, karena ini dalam bentuk niaga atau perdagangan yang kita bahas sekarang ini. Kaidah kebahasaan negosiasi. Apa saja? Ada 9. 1. Menggunakan bahasa yang santun. 2. Terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. 3. Berisi pasangan tuturan. 4. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. 5. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 6. Tidak berargumen dalam satu waktu. 7. Didasari argumen yang kuat, disertai fakta. 8. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi. 9. Jangan menyela argumen. Artinya di situ nomor 9, jangan memotong pembicaraan orang lain. Teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk dialog atau drama, gabungan antara narasi, penjelasan, dan dialog seperti pada cerpen, serta pada surat penawaran dan permintaan barang. Nah, berarti untuk teks negosiasi sendiri bisa kita temukan pada drama, kemudian cerpen, serta surat penawaran dan permintaan barang yang kita kenal yaitu surat niaga. Kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan, inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan, kebutuhan, kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Jadi, negosiasi kesepakatan tentang hal atau masalah apapun yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semoga dari pembelajaran ini bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian penyampaian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.